Ya. Indonesia punya kejayaan yang luar biasa. Begitu. 7 abad berikutnya muncullah Mojopahit yang sampai sekarang cukup mengerikan karena petilasan Mojopahit sampai sekarang tidak jelas entah kemana. Tapi beberapa orang menemukan melakukan analisa dari UGM itu melakukan analisa terhadap tempat pemandian yang dibuat oleh Prabu Brawijaya. Itu teknologinya sudah dahsyat. Mojopahit itu muncul 7 abad setelah Sriwijaya. Dan sekarang ini adalah 7 abad setelah Majapahit selesai. Orang sedang berpikir saat ini adalah masa Mojopahit kedua. Saat ini adalah fase keemasan Indonesia. Sebentar lagi akan muncul sebuah Mojopahit baru. Beberapa orang melakukan analisa. Tahun inilah mulai ditemukan beberapa tradisi-tradisi adiluhung bangsa ini. Di tahun ini mulai dilakukan eksplorasi besar-besaran terhadap budaya bangsa ini. Dan di tahun ini ada sesuatu yang cukup menarik. Indonesia di tahun ini itu menempati peringkat ke-16 negara yang pertumbuhan ekonominya terbesar dunia. Kita nomor 16. Bukan main-main. Ya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang ini 7%. Eropa itu pertumbuhannya 0,4%. Amerika sedang kolek. Jawa Timur sedang mengalami pertumbuhan yang dahsyat. Jawa Timur itu 9%. Jawa Timur pendapatan per kapitanya sudah hanya selisih 300 miliar dengan Jakarta. Selisih 300 miliar saja dengan Jakarta. Gitu. Tidak bisa dipungkiri bahwa pertumbuhan Indonesia menakutkan negara-negara tetangga. Ya. Indonesia punya bonus demografi yang sedang ditakuti oleh negara-negara kecil sekeliling kita. Indonesia sedang mengalami pertumbuhan sebagaimana Jepang tumbuh tahun ini. Jepang sekarang itu sudah mulai hampir goyang. Singapura, Malaysia sekarang sedang goyang. Indonesia sedang menuju puncak kejayaan. Indonesia sampai 2045, 100 tahun Indonesia, kita akan mengalami bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Jumlah anak muda yang jauh lebih banyak daripada orang tua dan anak-anak. Jumlah yang bekerja jauh lebih banyak. Jumlah yang menanggung hidup negara ini jauh lebih banyak daripada yang ditanggungnya. Kita sedang mengalami bonus demografi. Kita sedang mengalami puncak kejayaan bangsa. Mungkin kita masih pesimis dengan mengatakan bahwa ya, tapi kan kemana-mana pengangguran, mesti istilah kata seperti itu. Ya, saya saja masih mencari pekerjaan juga masih susah. Oke, ayo kita analisa ada apa, ada masalah apa. Kalau kita lihat 5 tahun yang lalu, kita untuk beli motor saja itu perlu mikir ya, jadi mikir panjang. Sekarang ini kalau kita beli motor, kita tidak lagi mikir, padahal barangnya sama. Ya, kita mau beli sesuatu itu sudah tidak terlalu lagi berpikir sebagaimana dulu. Kalau Mbak Min itu sering menyatakan dulu itu kalau makan ayam itu sampai krosone 1 minggu. Sekarang kita pagi siang sore beli ayam sudah biasa. Indonesia sedang mengalami masa puncak-puncaknya kejayaan Indonesia.
Bank Dunia itu sampai mengatakan bahwa tahun 2025 gaji orang-orang Indonesia itu minimal 20 juta, minimal 20 juta. Gitu. Ada apa? Singapura goyang. Karena Singapura ketika orang Indonesia itu misalkan bonus demografinya itu benar-benar dijaga dengan baik, kita akan membangun kapal tanker. Singapura dan Malaysia itu akan menjadi spot-spot kecil yang akan guling. Singapura sekarang itu sudah berlomba-lomba mendekati SMP dan SMA Indonesia untuk bekerjasama. Kalau enggak, guling nih sebentar lagi Singapura. Malaysia sebentar lagi jugruk. Orang sedang mengatakan Indonesia sebentar menjadi naga Asia. Beberapa bank-bank dunia sudah mengatakan seperti itu. Dan perlu diketahui, negara yang maju adalah negara yang jumlah pegawainya sedikit. Kalau di sana banyak pegawai, maka negara ini tidak maju. Kita lihat negara-negara maju, Amerika, Singapura, Eropa, juga sekarang sedang ekonominya terpuruk. Itu adalah negara yang jumlah pegawai negerinya itu tidak lebih daripada 20%. Artinya sekarang ini puncak kekuatan ekonomi bangsa ini sedang bangkit. Di sini sebenarnya kita main. Ya, ayo mulai kita pikirkan bahwa jumlah orang Indonesia yang punya uang sekarang banyak. Terus apa masalah kita? Permasalahannya adalah orang Indonesia belum terbiasa untuk membuat kreativitas, untuk membuat sebuah produk. Masalah di sana. Sekarang ini sudah banyak orang yang punya uang, sudah banyak orang yang punya uang. Buktinya apa? Kalau misalnya kita lihat BBL, Lamongan itu saja, membangun BBL itu proses untuk orang misalnya mendirikan sama dengan ketika teknologi SMS itu. Ketika belum ada SMS, ada orang yang punya ide untuk membuat SMS. Itu ketika dilakukan survei, hasilnya adalah tidak layak di Indonesia. Karena orang Indonesia bukan bangsa menulis, kita masih bangsa dongeng. Gak mungkin SMS itu laku. Begitu. Gak mungkin SMS itu bisa akan booming. Karena bangsa kita gak suka nulis, sukanya ngomong, cerita. Begitu. Tapi ketika SMS itu digulirkan bener, langsung booming. Sama dengan ketika BBL, ketika mau membangun itu luar biasanya bagaimana seorang bupati Lamongan saat itu mengeluarkan konsep utang dengan swasta untuk bisa membangun BBL itu. Akhirnya jadi dengan biaya berapa BBL itu kan? Setiap masuk tiket masuknya 80-an, kalau hari Minggu sampai 100 ya. BBL itu wahana wisata Lamongan. Wisata Bahari Lamongan. Bahari enggak lah, BBL juga sendiri, kalau kota ada sendiri. Wisata Bahari Lamongan. Uang masuknya aja 80.000. Begitu ya. Uang masuknya 80.000 dan 100.000. Itu rame. Ini bukan bangsa miskin ini. Lamongan saja yang tidak punya pendapatan per kapita tinggi laku. Malang ini membuktikan Jawa Timur sedang bergerak. Malang itu membuat wisata Malang itu ya di tengah kota ya. Jadi Pak itu berapa uang maksudnya? 60 ya? Itu aja laku. BNS itu, batu spektakuler tuh. Nah apa lagi itu? Itu uang masuknya aja besar. Ini uang masuknya cuma 10.000, 5.000 laku, bisa oke lah murah. Ini 80.000 per orang. Jemaah haji kita ngantri sampai 12 tahun, ini luar biasa.
Dan untuk ngantri itu harus nyetor uang 20 juta dulu. 20 juta ya, 25 ya. 25 juta dulu. Artinya setelah nyetor 25 juta nunggu 12 tahun, luar biasa. Ada apa bangsa ini? Bangsa ini sedang mulai menggeliat. Ya, sudah banyak orang yang punya uang, sudah banyak orang yang punya uang. Sebentar lagi akan ada di mana dibuka untuk negara-negara Asia Tenggara. Kita ke sana, bekerja ke sana dan sebagainya sudah akan sangat diperlukan. Indonesia akan menjadi pemimpinnya. Ini wajib kita. Karena pada saat itu ketika voting, orang Indonesia paling banyak di antara negara Singapura paling kecil. Ketika memang seperti Eropa, satu mata uang, satu ekonomi bersama, yang negaranya gede akan menang dan Indonesia akan menang. Orang Indonesia yang wisata ke Singapura itu banyak. Orang Singapura kalau nggak didatangi orang Indonesia wisata ya bisa ikut. Jepang saja sekarang itu bergantung Toyotanya dengan Indonesia. Kalau orang Indonesia memboikot Jepang untuk tidak membeli Toyotanya, Jepang jatuh. Ya. Jumlah mobil di Indonesia sudah tidak terbendung. Jumlah motor di Indonesia itu sampai bingung. Kita ini bangsa yang sudah punya uang, cuma masih dibelanjakan untuk konsumtif negara lain. Jumlah menurut Menkominfo, jumlah software yang dibeli untuk kepentingan IT Indonesia dari luar negeri itu sudah ratusan miliar sampai triliun. Uang kita dipakai untuk beli software dari luar negeri. Kenapa enggak dari kita? Kita sudah menjadi negara yang punya uang. Ya, kenapa? uang sampai coba dulu itu Yuk kita lanjutkan. Jadi kalau misalkan sekarang ini kita ini merasa bahwa kesulitan mencari uang, kesulitan bisnis, ada apa dengan kita? perlu dianalisa ini. Ada apa? Kalau misalkan kita mau nyerang APBN yang konotasinya itu sering bermasalah, sekarang ini kalau misalnya kita mau benar-benar menghasilkan sebuah produk yang luar biasa, jumlah daya serap swasta terhadap apa yang kita hasilkan, apapun itu jauh lebih banyak. Kalau kita mau bermain retail, harusnya orang-orang Indonesia, kita memenuhi kebutuhan orang Indonesia saja. Sama dengan ketika Cina diboikot, ketika WTO ini, Cina diboikot, Cina mengatakan suka peduli, silakan boikot. Barang saya dibeli oleh rakyat saya dan saya sudah cukup. Kita menghasilkan sebuah produk yang khusus fokus untuk dibeli bangsa Indonesia saja. Kita sudah kewalahan harusnya. Bangsa ini sedang menjumpai kedua sedang bergerak. Ya, ada sesuatu yang aneh. Kenapa kita menjadi sulit? Kenapa kita menjadi anak-anak bangsa ini menjadi seperti kesulitan bertarung? Padahal
lingkungan kita sudah siap. Yang aneh itu pernah pimpinan Samsung itu bercerita, saya itu heran dengan Indonesia. Saya membuat sebuah produk yang bagus, yang canggih, harganya murah, tidak dibeli oleh orang-orang Indonesia, tidak dibeli. Tapi ketika saya membuat produk yang mahal, di sini tempatnya. Pemilik BlackBerry terbanyak dunia di Indonesia. Kekayaan Samsung didapat dari Indonesia. Ada apa dengan kita? Ada apa dengan kita? Produk kita seperti yang Mito, apa lagi yang lain, Nexian, terus itu tidak banyak dibeli. Termasuk saya nggak beli. Yang dibuat oleh PT itu juga tidak dibeli. Ada apa dengan bangsa ini? Ada apa dengan bangsa ini? Artinya bangsa ini bukan bangsa yang tidak punya uang, tidak. Ya, sudah banyak indikatornya. Terus kenapa kita menjadi susah? Ada sesuatu yang harus kita perbaiki di dalam mindset kita, di dalam semangat kita. Memang budaya, salah satu budaya dari orang Jawa itu adalah budaya menak, di mana kita berlomba-lomba jadi pegawai negeri, sehingga kita terbiasa berbudaya nyantai. Kita tidak berpikir budaya membuat sebuah produk, tidak pernah berpikir untuk membuat produk. Ada banyak hal yang mungkin akan kita diskusikan pada fase selanjutnya. Tapi sesi dua ini sedikit saya sebelum bicara konsep topik saya memakan sudah mulai ngantuk. Tapi saya lihat dari sesi kedua ini saya ingin memberikan garis bawah ada apa ya? Bangsa kita Malaysia sedang geger. Malaysia melakukan reformasi gagal. Malaysia salah arah sekarang. Malaysia yang dulunya menghujat Indonesia sekarang sedang salah arah. Misalkan TKW Indonesia disuruh pulang semua Malaysia oleh nggak mungkin 26 juta rakyatnya itu bisa menemukan tanaman tembakau, tanaman bakau, mereka nggak mungkin oleh Singapura aja orang satu Madura aja disuruh ke Singapura semua oleh masuk Singapura. Indonesia sedang melihat dan perlu kita ketahui ada sesuatu yang luar biasa sedang terjadi, sesuatu yang luar biasa. Kalau dulu kita sering mengatakan bahwa nggak perlulah kita profesional, nggak perlulah kita itu pintar, nggak perlulah kita itu canggih, tapi yang penting kita punya kedekatan terhadap orang tertentu, kita punya koneksi dengan orang tertentu, nanti akan jalan. It's okay. Tapi sebentar lagi ini tidak terjadi, sebentar lagi ini tidak mungkin terjadi. Ya, sebentar lagi transparansi itu makin berjalan dengan tidak bisa regulasi menghambat ini, tidak bisa. Sebentar lagi transparansi ini akan mendesak semuanya. Sistem informasi di Indonesia dengan ya secara tidak sengaja dengan Pak Nuh membuka sebuah sistem informasi dengan biaya yang murah, aktivator dengan klik dan empliknya itu semua ketika sudah berbicara sistem informasi, sebentar lagi transparansi ini bergerak, tidak bisa dibendung. Begitu. Nanti di pegawai negeri itu siapa yang tidak bekerja dengan baik minggir. Begitu. Ya, sebagaimana ketika saya di perguruan tinggi PTNBH, perguruan tinggi berbadan hukum, sudah seperti swasta cara kerjanya. Jadi siapa pimpinan di situ yang tidak perform minggir.
Dan sudah ada indikasi target, sudah ada isu, sudah macam bla 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 dan sebagainya. Sudah berstandarisasi software, semuanya sudah transparan. Sebentar lagi bisa ke sana. Dengan adanya LPSE, meskipun saya ketua LPSE di Jawa Timur, di Erlangga. Saya pernah ngomong, Pak LPSE, iya oke, sekarang ini masih hanya proses mencoba melakukan transparan, tapi nanti sebentar lagi ini semuanya akan digodok, semuanya akan menjadi bersih. Begitu. Siapa yang menang? Orang yang punya improvisasi yang tinggi. Bukan lagi orang yang punya kedekatan dan sebagainya. Sedang bergerak, bangsa ini sedang bergerak. Kalau dulu orang mengatakan bahwa mungkin nggak ini melakukan sebuah yang bersih dan sebagainya, sebentar lagi bangsa ini sedang berbesar. Meskipun sekarang masih fase transisi. Artinya apa? Artinya bahwa kalau misalnya kita mau menang, buat bahwa kita benar-benar profesional, buat sesuatu yang dimana kita benar-benar bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Kalau kita membuat sebuah produk kita benar, bukan menipu. Nanti sebentar lagi kumpulan orang-orang yang punya inovasi dia akan menang. Sekarang di Indonesia dibutuhkan orang seperti itu. Ya, sebelumnya it's okay. Sebelumnya misalkan orang sering beraktivitas di wilayah-wilayah tertentu, terutama di wilayah BBN dan sebagainya, itu masih abu-abu. Tapi sebentar, kalau misalnya di swasta sudah mulai relatif semua bersih. Apalagi sekarang itu sudah 500 di LPSE, meskipun belum bersih-bersih aman, tapi sudah mulai memasuki wilayah transparansi. Artinya kita siapkan itu. Kalau kita membuat tim, kalau kita membuat sebuah aktivitas untuk keluarga ini, membuat sebuah produk, buat produk ini bukan produk main-main, produk profesional, benar-benar jadi. Untuk itu kita harus kumpulan orang-orang profesional. Kalau kita hanya bisa berdoa saja, Rasulullah pernah mengatakan ketika ada orang di dalam masjid, dia berdoa saja. Kamu kenapa siang-siang ini masih berdoa? Ya Rasulullah, saya ingin dekat dengan Allah. Terus siapa yang menghidupi anak dan istrimu? Kakak saya. Kakak saya akan masuk surga dibandingkan dengan kamu. Malah dulu itu ada orang yang dipukul oleh Umar bin Khattab ketika dia di waktunya orang kerja, dia ada di masjid. Pergi nggak? Kamu tidak. Dan nanti orang yang akan masuk surga pertama adalah orang-orang yang ahli ibadah, orang syahid, orang haji dan sebagainya. Oh, scary. Yang pertama kali masuk surga adalah orang yang suka berderma, orang yang suka melakukan amal soleh. Rasulullah pernah mencium tangan orang yang telapaknya kasar karena dia berusaha keras. Nah, saatnya kita menghasilkan sebuah produk yang benar-benar. Kalau misalnya kita tadi selalu mengeluh saya kok nggak bisa, yang perlu dipikirkan adalah skill kita. Jangan hanya mengeluh, aku nggak iso apa-apa, nggak iso duit-duit, sampai nggak punya skill apa-apa. Ayolah kompak, ayolah bekerja sama untuk membuat sebuah produk yang hasilnya adalah luar biasa, benar, dianalisa secara baik. Rasulullah pernah dalam hadis mengatakan bahwa pasukan yang rapi akan jauh lebih menang dari pasukan yang berantakan. Saatnya kita berkreasi. Bangsa ini sudah punya uang. Bangsa ini sedang menggeliat menuju kemenangannya. Apakah kita hanya berpangku tangan? Apakah kita hanya melihat bahwa kita akan membeli produk-produk dari luar? Salah satu contoh yang kentara Carrefour itu kan produk miliknya Prancis, sekarang dibeli oleh Carrefour Prancis.
total full 100% udah beli oleh Eropa. Eropa sedang jatuh. Oke. Saatnya kita lihat. Mungkin di fase ini mungkin ada yang saya ingin ada diskusi ya. Oh. Terima kasih Bu. Aku merotol ini. Atau menggarisbawahi atau memperjelas atau membuat pemikiran pemahaman menjadi ringan. Artinya kebetulan saya juga bergerak di pemerintah plus 50% swasta. Ini toh. Ya, orang belum fokus. Waktu 4 tahun yang lalu itu saya tawari, saya mau keluar atau terus juga. Seperti itu. Akhirnya yang juga jangan ya sekarang. Terus 50% itu yang dikatakan Masinis bercerita mulai dari latar belakang bahwa memang istilahnya pendahulu kita itu adalah orang hebat. Bahkan kalau kita baca di internet, saking hebatnya pendahulu kita itu bisa meramalkan Krakatau itu akan meletus. Kita ini dipercaya atau tidak, yang jelas akhirnya orang-orang yang pandai itu lari. Yang tertinggal adalah seperti sekarang muncullah orang pandai itu di negara-negara lain. Ada teori yang seperti itu. Artinya apa? Dengan latar belakang pendahulu kita itu, kita harus selalu optimis untuk menatap ke depan. Dan seperti saya alami sendiri di pemerintahan yang saya dihukum itu yang namanya Singapura, Malaysia, Jepang, itu setiap ada pergantian menteri perhubungan itu selalu mendekat, baik yang darat, laut maupun udara. Walaupun waktu Pak Gus Dur, Pak Budi Seno, Pak Budi Mulyanto itu hanya 2 bulan. Bagaimana sibuknya juga waktu itu kan kita soal perhubungan darat, akhirnya timnya termasuk orang juga menghadapi negara-negara ini yang ingin kebijakan mengenai transport itu masuk. Jadi akhirnya menteri walaupun hanya 3 bulan itu sibuk negosiasi sama mereka. Artinya bukan negosiasi kita kenceng-kencengan ini. Yang dilakukan Singapura, bagaimana dia tidak mau melepas koruptor itu dalam rangka melindungi investasi. Maka melakukan cara-cara seperti itu. Malaysia, kalau kita lihat berita terakhir, bagaimana kendaraan proton sudah tidak dipakai lagi di Malaysia. Kalau lihat edaran dari Kementerian Sejarah di Malaysia, itu proton sudah tidak digunakan. Tapi bagaimana Toyota, Honda, orang-orang Jepang itu nego sama Kementerian Teknis, baik perdagangan, perindustrian, supaya SMK itu tidak bergerak. SMK yang di Solo. Artinya memang negara kita negara besar. Artinya kalau kita bersempit lagi ke keluarga kita, kalau kita setiap silaturahmi kita punya database, insya Allah kalau kita punya produk yang brand yang istilahnya itu ya, kalau kita contoh dari Cina, kalau tidak laku di negara lain ya kita berkembang di negara kita sendiri. Artinya seperti itu. Kalau kita mau menciptakan produk yang bagus, katakan semacam kue yang bagus, kalau tidak laku di luaran, kita coba perbaiki terus. Jangan malu-malu untuk mencoba. Bahkan memang ini 2 bulan yang lalu saya bilang, kebetulan saya mendukung satu forum diskusi bagaimana memanfaatkan garasi, memanfaatkan rumah yang selalu kosong, merangkul orang-orang di sekitar untuk mereka
kreativitasnya untuk saya ingin mengetahuinya. Artinya gitu. Pada waktu saya mengkaji bagaimana mukena istri saya, waktu itu beda sendiri memang. Dikejar sejarah, dikejar orang di Masjidil Haram hanya untuk ini. Tapi sayangnya kesininya nggak dikembangkan. Setiap waktu itu dikejar, bukan orang Indonesia, orang asing Indonesia. Tapi waktu itu mencoba emang hal seperti ini memang saya kira kalau kita memang kita ketemu, kita diskusi, dan kita mencoba pelan-pelan implementasikan, kita akan insya Allah kita akan menemukannya. Kita menemukan simpulan-simpulan yang pada akhirnya nanti kita akan bikin versi. Kita tidak perlu istilahnya harus seperti yang mulu-mulu, enggak. Kita mulai dari kecil. Insya Allah yang kecil itu suatu saat akan terjadi. Dan kita berharap semua SDM itu mendukung di sana. Tapi yang jelas, yang ingin maksudnya yang saya ingin dari bawah apa yang masuk itu kita harus kesini. Keluarga kita adalah keluarga besar. Artinya keluarga besar, keluarga besar mungkin keluarga saya besar juga. Kan nanti kalau kita saling sharing, bikin keluarga kita apa yang jadi permasalahan kita itu bisa. Ya, jadi ayo kita diskusi. Yang sebenarnya mungkin. Jadi nanti di fase berikutnya, saya ingin tadi kan masih di fase awal ya, sampai kita nanti bercerita teknis. Sebenarnya apa yang kita siapkan? Kita itu sudah perlu training siapa, mendatangkan siapa dalam pertemuan keluarga. Mungkin tentang idenya terus nggak usah setahun sekali, misalnya 2 bulan sekali mendatangkan siapa, tapi memang jelas arahnya jelas kita mau seperti apa. Ayo kita makin teknis. Sekarang kan kita masih ini fase titik ini diskusi kedua ini kan masih taraf konsep ini loh, ada sesuatu. Nanti sampai tarapan teknis, terus ya apa adik mengimpi toh. Teori toh. Ya teori toh ya apa? Terus dunia ya apa ini? Lakukannya apa? Nah seperti saya dengan Mas Dery itu, kita dengan Mas Dery cerita macam-macam. Ya nggak apa-apa sih, beneran itu. Tapi ayo diawali dari konsep yang jelas, mindset yang jelas, sehingga semangat kita jelas. Gitu. Mungkin aku nambahin les. Sharing, nggak usah pakai Gus banter, biasa ngulang. Menurut saya sekarang ini hanya sayangnya kok gak kumpul kabeh, dalam artian masih ada beberapa orang yang mestinya perlu ini butuh kan, ini jangan sampai terus ditinggal kemana-mana. Heman ini ilmunya. Kalau saya gini, dari apa yang sudah dari teman-teman semua, dari adik-adik semua, dari Sulis banyak hal, saya bisa menyimpulkan secara praktis begini. Ayo mulai sekarang tidak ada yang putus asa, tetap berpengharapan. Saya ini gagal loh, sesuk BE gitu loh. Jadi di mindset ini jangan, itu sudah saya coba les. Setiap kali saya punya kegagalan, dorong saya paling meneh. Kalau gitu kan hidup ini semangat. Nah, lu lah kok ini. Nah, itu satu tuh, terus berpengharapan, pasti positive thinking sama Tuhan, itu satu. Kemudian yang kedua, ayo Kak, apa-apa berpikir, cari ide no. Enaknya apa? Setiap kali dimanapun kok, mari kita berpikir ide. Wong ini pas nang pasar ketemu apa iki, pemene didol, pemene kulaan, apapun gitu loh. Coba setiap dimanapun kita ketemu situasi, coba sih dirangkaikan entrepreneurship-nya itu loh, supaya loh nek sing sugih mungkin malah gak mikir, tapi mbok ya. Tapi enggak, kalau orang yang nggak punya uang itu harusnya justru ini makin main. Ini sharing, saya ngalami les dulu, pernah saya ini tidak punya uang beluas, padahal sesuk itu kudu bayar danu ITS ya. Aku kurang pokok gak sesuk seminggu gitu. Saya kan tidak punya, aku duduknya, so ya apa ya, ngapain ya, gitu loh. Tapi karena saya kepepet, mungkin orang kepepet itu udah kan main. Akhirnya penerbit itu tak telepon les, penerbit mau soal-soal, tak buatkan kumpulan karena saya penulis, jadi ya
saya punya keterampilan di situ, mau soal, mau Bu, kapan? Seminggu jadi 600 soal, pada durung 12. Tapi karena kepepet itu jeneng guarep itu sok. Lah itu contoh. Maksud saya, ayo saat kita itu kepepet gak terus iki ya apa ya, les kan gak iso kono duwe lah les. Aku tulungan les. Bukan itu, bukan berarti kita nutup tulis nolong nek iso tulungan tetep les. Gak sampai dikandani nulung langsung. Cuma kita cari, ayo lapo. Itu loh ya. Itu yang penting buat kita semua. Apa sing kayak kena diin gedang goreng di model ini, baik payu dititip-titip nawangnya, ide-ide itu loh yang diminta saudara-saudara itu kalau bisa mulai bangkit itu, gak terus putus asa ya apa, dipangan gak cukup iki, lah iki durung bayar sekolah iki, durung iki, ngono kuwi sing ngrungokno kan bingung, ya terus sing ngrungokno itu bingung kalau apa mana nek sulis, apalagi kalau sulis Mbak kono koordinatoren ngono kuwi siraku ngono ya apa sih les SMS dhewe les aku mau les SMS gak seperti itu mari ayo enggak nek Tuhan tuh tutup jalan wis ono paling gampang ya cari di dekatnya apa sing paling dekat mbok gedang goreng rek liyane kayak keju titik kene kayak keju akeh dititip-titipno umpamanya itu loh mari kita coba Pas gak usah itu kudu lanang apa itu kudu wedok ndak perlu. Tapi dua-duanya bergerak. Kan ada kok sing wedok tok apa sing lanang tok sing bergerak gak bisa. Dua-duanya bergerak. Saling cari ide masing-masing. Nek iso dipadukan nek gak iso saling mendukung lah. Ojo mimpine dukur-dukur sik ya apa ya. Nek kono saiki nyewakno truk kula les iso kok truk situ. Ngono gak kedukuran lah. Gak usah yang gitu-gitu yang pendek-pendek dulu. Maksud saya itu kemudian les kalau semua inovatif, semua mulai jiwa entrepreneurship-nya dimunculkan. Sekarang kan memang sekolah anak kan sudah mulai seperti itu. Saya di sekolahan aja anak-anak harus tak ajari bagaimanapun gaya apa didol. Nah iso wani didol di kampung-kampung supaya dia itu tidak malu untuk bahwa ini halal gitu loh. Timbangannya korupsi kan naruh iku. Nah seperti itu. Kemudian yang kedua dengan adanya website, saya kira mari kita berlomba-lomba cari ide. Lebokno nang kono. Ini tadi contoh saya paling gampang nasi pisang goreng bisa online, pokoknya pisang goreng list. Ya Ferry masuk timbang tuku pisang gorengnya wong ya itu pun mek kuae tak kirim. Kita mari mendukungnya dengan seperti itu. Slemin gawon rene sak kotak piro regane 10.000 bawa dia tak kirim. Loh supaya terus Ferry kan bisa kritik. Le kurang kejune kudune aja kayak ngene. Itu makin ayo ta. Kalau bisa itu kita seperti itu. Gak usah sing angel-angel. Kodung, nggone bangil. Ayo ta, nggae kodung sekarang lho, kodung lukis. Yang saya lihat di TV les, tadi lukisannya kudungnya mbek iki padha. Lah iku lho ide gampang sebenarnya. Nek wis dadi ya aku iso, gampang nek niru. Lah carilah sesuatu terus mari di online no. Itu lono jilbab karo bajunya podo apik regane murah les kok 60 ribu loh itu kan terjangkau dan idenya itu belum ada se Indonesia. Nah marilah coba sing gampang-gampang tapi mulai delok gelas di entrepreneurship-nya delok nang pasar jiwa ini sudah harus mindset ini dibuka. Ojo nang pasar mau tuku apa ya kok larang kabeh brambang. Lah ya coba ayo tak kulak sih brambang nang gone Malang murah sih tak telepon dek denok nang kono brambang piro. Coba saya tak dol nang kene. Nah, seperti itu loh. Mari kita coba saudara-saudara kita mulai hari ini dengan adanya website yang sudah dijanjikan di UDI ya nanti mencoba kita berentrepreneurship melalui di website saling dengan begitu saling mendukung positif. Jadi bukan berarti kok nek aku loro gak ngomong tulis ya. Tetep ngomong les loro les perulungan karepmu gak tolong karepmu. Nah, seperti itu masih berlaku bagaimanapun ada orang yang ketidakberdayaannya itu titik nadir seperti tulis yang memang wajib kita tolong dan kita sudah yakini bahwa sebagian dari uang kita memang harus diberikan ke orang lain itu uang Tuhan katanya. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan les mudah-mudahan pertemuan ini menurut saya luar biasa daripada pertemuan pertama karena masih saling kenal ya introduction tok ya. Tetapi sekarang sudah mulai membuka, saya yakin masih gak 100% 100% sudah tergugah mindsetnya mulai masih Bambang padahal Bambang geletak pancing. Bang negonmu kono itu
Apa Bang sing sok didol? Gak ono, Mbak. Ono kok adoh sembarang, Mbak. Padahal saya sudah mancing. Maksud saya, apa Mbak kono lebut apa? Tak kirimi itu kok kene. Tak kirimi. Saya itu setiap kali dia siapa itu mesti tak pancing entrepreneur CP. Apa Bang didoli apa Bang? Nang kapal iku anu ndok asin ono sing nggawa ta, Bang? Sono, Mbak. Lah nang kan restorannya. Ndok asin wis ono sing nyetir. Iya nih, ono kabeh lho ya boleh. Wis golekno sing gak ono apa-apa kacang. Aku tak bunteli ngene. Gitu loh, seperti itu contohnya. Saya kira mungkin ada yang bisa nambahkan. Makasih. Ya. Kan suara saya nggak bisa kayak Mbak Min ya. Nanti Bu Guru ya saya pakai ini. Saya Mbak Min bilang pisang goreng. Saya tertarik waktu saya dibuatin Rian dari Tangerang. Pisang goreng nggak tahu pas apa. Itu saya tertarik sekali mau tahu resepnya apa. Enak gitu. Makanya kebetulan ada Rian sama Mbak Nova. Mungkin tahu apa pisang goreng itu resepnya apa akan saya kembangkan di rumah. Memang saya ingin sekali dari waktu saya Gitu loh. ke Jakarta. Terus kedua, ini kebetulan anak saya kan lulusan kimia dan lagi kerjanya dia dipercaya sama seorang Cina ya. Dia minuman, makanya dia mau resign diberatin karena dia tahu resepnya. Dia ingin buka sendiri. Dia bilang, "Ma, aku ingin buka sendiri." Uang dari mana? Kayak cetakannya, apa-apa itu kan butuh dana. Kayak gelas itu loh Mbak Heri. Itu kan harus tutup apa-apa saya nggak ngerti. Terus dia tentang goreng, terus dia bisa dia pegang gitu resepnya Cina itu dipegang dari Singapura ya Singapura. Makanya dia diberatin sama seorang Cina itu. Tapi saya bingung mau begini nyanyi kendalanya dari itu. Maka kalau memang ada modal sahabat tolong bisa dikembangkan, mungkin anak saya siap, si Lesti mungkin siap. Nah, itu mlebu becai. Terus kedua, kan kebetulan kalau si Sulis punya rezeki, kan kebetulan lo berusaha di dalam ya. Kalau ada dana ya bukain lah, mungkin Esi bisa keluar, sama Dirman bisa keluar. Daripada di dalam rumah memang saya keluaran, di rumah memang alhamdulillah semua punyanya dokter aja lari ke saya, karena saya servis. Itu modelnya gitu, antar jemput terus saya servis gimana supaya orang puas. Jadi kayak saya keras, saya rendam sama situ, nggak asal kayak orang-orang dimasukin gitu, semua lari di saya. Memang saya kualan banget, tapi daripada Esi ikut saya kan kurang berkembang. Kalau saya biarin aku ya maaf aja, saya kan cari yang profesional. Kalau jam 7 sampai jam 5 ya monggo kerja kayak gitu kan. Maaf Esi kan juga antar anaknya, harus ini, harus itu. Enggak lah, lebih baik kalau Sulis punya modal, siap ini kontraknya, ini nah, insya Allah saya bantu. Ini saya di rumah, itu aja. Saya kasihan kalau dia ikut saya terus nggak berkembang. Benar gitu. Sekian. Mulai panas. Ini pengorbanan juga. Maju. Nah, ini pengorbanan, ngantuk tapi mau nggak mau sekolah. Ini termasuk bagian dari mengalami kemalasan. Jadi harus gitu seharusnya itu. Semuanya sebenarnya ya. Jadi mengenai modal, tadi kan saya sudah singgung bahwa orang sukses itu sebenarnya modal itu gampang. Contoh kasus misalnya pisang goreng, saya modalnya paling. Nek bisnis itu kan bisnis asal bisa balik modal konsisten, dihitung sekian bulan balik, hitungannya jelas. Siapa aja pasti berani ngasih, asal jelas hitungannya untuk begini biro ya. Itu lah, saya pikir gampang betul modal. Makanya yang paling penting sekarang ini untuk bisnis itu adalah buat satu perhitungan atau proposal gitu ya, sodorkan kepada siapa aja, diwoco, jelas gitu, pasti akan bantu. Dana pasti nggak keberatan. Iya, paling juga nggak sampai puluhan juta, karena 1 juta, 2 juta itu asal betul-betul bisa dipertanggungjawabkan sih. Nah kelemahan kita, ya yang biasanya itu ngomong ini, terus akhirnya digawe coba-coba, nggak konsisten, ya. Ada orang saya pernah tanya sama orang yang sukses begini, kalau kok sukses gini ya apa saya dorong saya seperti ini di Jakarta kan tidak dorong, tapi sing tuku antri di Tamrin
Pak, kerja apapun katanya itu asal ditekuni dan serius itu berhasil Pak. Jadi pagi dia tuh belanja buah-buah itu terus dipotongi dewe, wah kalah itu yang berdasi itu. Buat di Sarina jual bubur ayam pagi jam 9, jam 11 sudah pulang, antri yang makan. Pecel lele di Sarina juga, di sebelah Sarina. Kebetulan saya dulu kan pernah ngajar di sana, salah satu kampus. Itu sama nggak kebagian, luar biasa. Karena dia tekun dan jelas, sampai orang tuh ngantar lele itu nggak perlu modal, datang sendiri gitu. Nah ini contoh. Jadi masalahnya saya kira itu sharing saya aja. Jadi makanya saya yakin ya, asal betul-betul proposal kita itu bisa dijual, orang marani kita malah gitu. Nah, orang mesti wegah kayak proposal. Masa ate nyili duwe nggak proposal itu loh bahasa makanya itu kan sering gini. ada gitu, padahal itu penting. Kebetulan saya dulu saya kan ngajar bidang ini. Jadi orang yang tidak asal punya ide, gawon ini kita bahas. Ya nanti kita jual itu, malam kita bisa jual dari investor tuh apa? Nah, jadi ini kan belum pernah diutarakan. Paling kita ngomong-ngomong toh setiap pertemuan gitu ya. Mari ngono hilang, ya toh. Tadi udah dibahas. Pasti harus rinci. Gitu. Jadi mulai sekarang kita harus coba supaya nggak hilang. Orang-orang anak gitu. Orang-orang terus bawalah nanti ke saya atau mungkin ke siapa gitu, kita pelajari jelas gitu. Saya kira itu dulu. Jadi sebenarnya saya ingin menggiring ya di dalam fase-fase diskusi kita tidak loncat, karena kalau loncat tidak matang, kalau tidak matang maka tidak fundamental. Kalau tidak fundamental itu bisa hanya sekedar informasi, tidak menjadi aktualitas. Fase ini saya ingin goalnya adalah ya, saya ingin action. Goalnya itu dulu. Kalau tadi kan sudah bicara teknis, nanti fase keempat kita akan bicara teknis.